Oke, baik. Kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bisa belajar lagi. Yang hari ini kita akan belajar manajemen biaya, melanjutkan materi kita di pertemuan minggu yang lalu. Kurang satu di kelas ini yang belum hadir, karena 5 orang saya itu gampang hafal ya gitu ya. Kurang satu. Nggak apa-apa, nanti semoga segera bisa menyusul. Untuk materi hari ini kita akan bicara agak teknis ya. Alhamdulillah sudah masuk, Pak. Alhamdulillah. Agak teknis, yaitu terkait dengan break even point atau cost volume profit atau biaya volume laba atau analisis itu impas, sama namanya banyak itu. Karena ini adalah suatu metode yang paling laris ya, paling pasaran. Metode yang memang sering kali dipakai untuk analisis-analisis sederhana terkait dengan bagaimana kita mengendalikan biaya. Kalau minggu yang lalu kita banyak bicara terkait dengan biaya itu dalam berbagai jenis perspektif ya, dengan beberapa potensi-potensi yang nanti bisa dipakai untuk pengendaliannya. Hari ini kita akan mencoba melihat agak teknis ke sisi bagaimana membangun analisis sederhananya. Karena gini, yang namanya mengendalikan itu kan tidak hanya seperti seorang kasir. Ya, jadi logika berpikir kita bicara pengendalian itu nggak seperti kasir. Kasir itu ya hanya keluar masuk tok, gitu ya. Jadi ada penerimaan, ada pengeluaran, kemudian ada catatan. Selesai sampai di situ. Artinya kalau kita berpikir pengendalian itu dengan logika seperti seorang kasir, ini belum cukup. Apalagi ini yang kita kendalikan adalah biaya. Nah, kalau kita hanya berpikir keluar dan masuk saja, itu belum bicara pengendalian. Yaitu hanya bicara administrasi. Jadi beda. Kalau kita bicara pengendalian, seperti yang pertama kali saya sampaikan dulu di awal, bahwa minimal harus ada perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi, ya, dan ada hasil capaian. Itu namanya pengendalian. Ya, atau kalau kita disingkat itu ada input, ada output, ada outcome. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang posisi teknis dalam pengendalian ada di fungsi sebelah mana? Ya tergantung dari teknisnya itu dipakai untuk apa dulu. Kalau teknisnya itu dipakai untuk proyeksi, untuk prediksi, kayak di anggaran, seperti itu. Berarti ada di awal, saat perencanaan. Pada saat awal itu saja kita sudah harus mulai melaksanakan analisis. Nah kemudian pada gilirannya itu nanti diimplementasi, dilaksanakan. Sebenarnya enak, karena apa? Kita tinggal mencocokkan saja. Yang kemarin itu direncanakan seperti apa, yang terjadi seperti apa. Ya. Dan harusnya sih ya tidak jauh dari itu. Saya sebut tidak jauh itu berarti bolehlah berubah. Namanya juga rencana, kan tidak mungkin sama persis, kan tidak mungkin ya. Pasti ada perubahan. Bolehlah berubah, tetapi harus aspek-aspek yang memang berpotensi untuk bisa berubah. Ya, tidak boleh Kak berubah tapi berubah itu tidak bisa. Ya. Nah, oleh karena itulah penting ada sebuah perencanaan. Nah, sehingga nanti pada proses setelah pelaksanaan ya, itu ada tahap evaluasi, maka di situ muncul lagi yang namanya analisis. Ya, kalau yang di awal tadi analisis untuk proyeksi, sedangkan kalau pada saat evaluasi itu adalah analisis kinerja. Jadi kinerja keuangannya seperti apa selama proses tadi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian nanti setelah dianalisis maka akan ketemu hasil-hasil yang perlu ditindaklanjuti saat evaluasi itu. Nah, kemudian barulah kita melihat apakah ada hasil yang sesuai dengan rencana atau kita sebut dengan nama outcome tadi. Outcome itu merupakan suatu hasil yang akan dituju atau target yang akan kita
7. Nah, outcome-nya seperti apa? Berapa persen outcome-nya itu bisa terwujud? Sehingga nanti kita bisa bandingkan antara penyerapan anggarannya dengan persentase tercapainya outcome. Bisa jadi yang namanya penyerapannya itu tinggi, outcome-nya rendah. Bisa jadi begitu. Nah, terus kemana uangnya? Ya hanya dipakai untuk proses saja. Nah, sehingga disitulah kita bicara ada pemborosan. Ada ketidaksignifikansian terkait penggunaan biaya. Nah, Pak, kan sudah terserap, sudah dipakai. Nyatanya nggak ada yang digunakan untuk yang lain. Iya, tetapi ketika outcome-nya itu tidak terpenuhi, berarti kan penggunaan itu tidak terkendali. Kan? Artinya tidak disesuaikan dengan yang menjadi orientasi. Ya, hanya dipakai untuk memutar-mutar kegiatan yang memang tidak mempunyai nilai tambah untuk mencapai outcome. Nah, itulah yang kita sebut dengan nama pemboros. Nah, sekarang tahu dari mana kita melakukan pemborosan, kemudian kita itu tidak tidak bisa memenuhi target laba. Ya tahunya dari hasil evaluasi. Evaluasi baru bisa dilakukan kalau ada perencanaan. Nah, oleh karena itulah perlu analisis. Nah, jadi runtutannya begitu. Ya. Baru kita bisa sebut itu adalah pengendalian. Kalau di luar itu ya nggak bisa kita sebut pengendalian. Ya hanya administrasi saja kalau di luar itu. Nah, hari ini kita akan coba melihat salah satu metode yang nanti sering sekali dipakai untuk terutama membuat kebijakan harga jual terkait dengan cost, volume, profit, analyze. Cost berarti kita akan mencoba menganalisis terkait dengan biaya dan beban. Ya, bisa biaya, bisa beban. Volume berarti kita akan menganalisis terkait dengan kuantitas produksi atau kuantitas penjualan. Profit berarti keuntungannya. Sehingga dengan beban berapa itu mampu menjual berapa sehingga menghasilkan keuntungan berapa. Nah, itu sudah sesuai atau belum? Nah, karena apa? Karena nanti ini adalah suatu hal yang sangat berkaitan. Profit itu berkaitan dengan volume, dan volume itu pasti berdampak pada cost. Nah, oleh karena itulah maka sangat penting sekali kita nanti akan mencoba melihat bagaimana kondisi dari CVP. Atau kalau kita bahasa Indonesia kan BEP, break even point. Nah, kalau secara pengertian break even point seperti itu ya. Keadaan di mana jumlah penjualan sama dengan jumlah biaya. Atau keadaan di mana perusahaan tidak ada laba tetapi juga tidak rugi. Atau keuntungan sama dengan nol. Atau kalau di bahasa Jawa namanya pas, ya, impas. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kondisi nol. Kenapa harus kita cari kondisi nol? Ya karena semua itu dimulai dari nol. Ya. Terkait dengan nanti akan memperoleh laba berapa, ya dimulai dari nol. Terkait nanti akan terjadi kenaikan atau penurunan, ya dimulai dari nol. Nah, oleh karena itulah CPP itu lebih banyak atau BEP lebih banyak dipakai untuk membuat analisis dalam jangka pendek karena nanti akan melakukan analisis terkait dengan produksi dan penjualan. Ya, bisa produksi saja, bisa juga penjualan saja atau dua-duanya. Ada beberapa asumsi dalam setiap analisis. CVP juga begitu, BEP. Ada beberapa asumsi. Nah, apa sih pentingnya asumsi? Karena asumsi ini merupakan suatu hal yang mutlak harus terjadi di dalam data. Sebab kalau asumsi ini tidak terjadi, maka hasil analysis-nya itu juga diragukan. Ya. Makanya kita pegang hasil analysis itu secara akurat manakala memang asumsinya masih terpenuhi. Kalau asumsi mulai banyak yang tidak terpenuhi, ya berarti hasil analisis itu sudah mulai tidak relevan. Asumsi dasar yang pertama adalah semua biaya dapat dipecah menjadi tetap dan variabel. Jadi bisa dikelompokkan.
Mana kelompok tetap, mana kelompok variabel di dalam data yang kita hitung. Kemudian asumsi yang kedua, dalam rentang waktu yang relevan. Relevan itu karena ini jangka pendek. Nah, karena jangka pendek, maka ya paling banyak data itu setahun. Nah, itu paling lama. Itu. Syukur kalau bulanan. Nah, itu. Kalau sudah lebih dari rentang waktunya, berarti data itu sudah tidak relevan. Percuma dianalisis, karena nanti hasilnya juga tidak relevan. Nah, kemudian bisa jadi produk yang dihasilkan oleh suatu usaha itu multi. Ya, jadi multi. Atau kalau memungkinkan juga terjadi campuran atau bauran dari suatu produk, walaupun produk itu diproduksi secara tunggal. Contohnya gini, ada satu perusahaan yang sebenarnya produksi utamanya itu adalah rokok. Misalkan begitu. Produksi utamanya rokok. Nah, tetapi rokok yang ada di situ itu ada beberapa jenis. Satu rokok kretek, ya. Kemudian dua rokok dengan filter, ya. Kemudian bisa jadi dibedakan lagi jenis rokoknya, ya rokok apa putihan, apa rokok saya nggak ngerti karena saya bukan perokok. Intinya jenisnya rokok itu aja beda-beda, walaupun mereknya sama, misalkan gudang garam. Nah, kalau seperti itu, maka itu kita sebut dengan nama multi product. Ya, sudah multi product. Nah, kemudian kalau bicara tentang bauran, ya bauran itu artinya nanti kita menganalisisnya itu bersama-sama antara rokok kretek dengan rokok filter misalnya. Nah, kita analisis karena itu konstan. Rokok kretek ya kretek terus, jenisnya kretek jadi produksi kretek terus. Ya. Filter juga begitu, filter terus. Tetapi karena dia dalam satu pabrik, maka dia dihitung bersama-sama begitu. Maka disebut dengan nama bauran produk. Tapi sifatnya konstan. Nah, nanti perhitungannya itu bisa dihitung BEP dalam unit, bisa juga dalam rupiah. Saya yakin sebenarnya materi ini sudah pernah, karena saya dulu pernah ngajarin seperti ini di manajemen keuangan. Harusnya lagi ini muncul lagi di akuntansi biaya kalau enggak akuntansi manajemen. Ya. Nah, sekarang muncul lagi di manajemen biaya. Oke, nggak apa-apa. Seharusnya sudah pernah punya dasar ini, ya. Sehingga nanti saya menjelaskannya tidak terlalu detail. Nah, sekarang kita coba lihat kalau produknya itu single. Ya. Jadi hanya satu yang diproduksi, misalkan produksi air minum dalam kemasan. Nah, misalkan begitu ya. Sudah, yang diproduksi cuma air minum dalam kemasan tok, walaupun ukurannya mungkin beda-beda gitu. Nah, itu single product. Nah, kita coba lihat rumusnya bagaimana kalau kita menghitung BEP-nya itu dalam unit. Ya. Sekali lagi, kalau kita bicara BEP, kalian langsung ingat ya, oh titik impas. Berarti kita mencari titik di mana antara jumlah cost dan jumlah profitnya itu sama. Oke, rumusnya adalah operating income sama dengan sales dikurangi variable expense dikurangi dengan fixed expense. Ya. Nah, kemudian bisa juga diturunkan begini, ya salesnya itu adalah price dikalikan dengan number of units sold, ya jumlah unit yang terjual kali harga, ya dikurangi variable cost per unit X, per unit sekali number of sold, unit X terus sampai ya. Variable cost per unit dikali ya, jumlah unit yang terjual. Dikurangi dengan total fixed cost. Atau kalau dirumuskan secara bertingkat itu seperti ini. A sama A dibagi P dikurangi B. Di mana A adalah biaya tetap, P adalah harga jual, B adalah biaya variabel. Nah, itu untuk menghitung BEP unit. Ya, biasanya yang paling sering dipakai ya rumus yang bawah ini, A dibagi P dikurangi B. Cuman kadang inisialnya itu beda-beda antara satu referensi dengan referensi yang lain. Ya, tapi ya nggak apa-apa, kita ambil salah satu aja. Kita coba lihat ya. Nah, ini ada data. Katakanlah yang dijual itu adalah 1000 unit dengan harga jual 400 per unit.
Salesnya segitu. Maka nilai penjualannya adalah 400.000. Variable expense, nah ini loh, tadi kan bisa dipecah dalam variable dan fix. Makanya expense-nya itu harus kita bagi. Gitu ya. Karena apa? Karena variable expense itu nanti dipakai sebagai pengurang sales. Ya, sehingga variable expense 325, sehingga contribution margin-nya itu 75.000. Ya, keuntungan yang memang bisa kita peroleh. Nah, keuntungan itu masih kotor. Kita kurangi lagi dengan fixed expense, beban tetap, 45.000. Sehingga operating income-nya menjadi 30.000. Nah, itu data. Nah, sekarang kalau begitu, ini kan rupiah, dolar ya. Dolar semua itu, berarti mata uang kan. Kalau begitu gimana kita mencari yang unit? Kalau begitu kita dianggap BEP itu manakala memproduksi berapa unit. Kalau kita menjualnya 1.000 unit itu dengan harga $400 itu kita punya keuntungan bersih 30.000. Ya. Maka kita masukkan aja rumusnya tadi, BEP unit sama dengan ya sales dikali unit ya 75, tak hilangin angkanya 0 ya, 75 kali unit belum ketemu dikurangi dengan ya variable expense kali unit ya dikurangi 45.000 ya fixed expense ya 400 dikurangi 325 berarti 75 kali unit ya min 45.000 unitnya kita pindah. Nah, ya ketemu 600 ya matematika sederhana ya. Nah, ketemu 600. Berarti kita bisa mengatakan bahwa dengan data seperti di atas itu kita baru akan BEP manakala kita sales-nya itu 600 unit. Sales 600 baru BEP. Atau bisa juga dengan rumus yang tadi ya. Yang paling umum tadi. Nanti number of unit ya sama dengan 45.000 fixed expense ya, dikurangi dengan dibagi dengan 400 min 325. Oke, sebentar ya. Datamu, sebentar dulu aja. Oke, bentar ya, ada tamu tadi. Oke, kita lanjut. Sampai di situ ada yang ditanyakan apa belum? Mencari BEP dalam unit. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya ketika nanti kita harus melakukan ini, evaluasi. Kita nama juga ngelola ya. Kan pasti ditarget keuntungan. Gitu. Nah, ketika si marketing atau salesnya itu kadang sudah merasa bahwa yang dijual itu banyak, nah itu kan produktivitasnya biasanya itu melemah itu. Tak terlalu sokeh, lu nyapo, wis untung. Nah, wis untung itu kan analisisnya sales yang kiro-kiro gitu kan. Nah kalian tidak boleh kiro-kiro karena kalian orang akuntansi. Tak hitungnya, wis untung tenan purung. Nah, begitu. Sehingga cara kalian menghitung adalah nyari dengan rumus BEP. Hitungan aja BEP-nya berapa. Kalau memang yang dijual itu sudah di atas BEP, ya untung. Tapi untungnya lagi berapa? Ya semakin tinggi selisihnya ke atas, ya memang keuntungannya semakin banyak. Tetapi kalau memang masih di bawah BEP, ya jangan sekali-kali ngomong sudah untung walaupun yang dijual itu banyak, gitu kan. Nah, oleh karena itulah maka data terkait dengan variable expense, fixed expense itu harus ada. Data biaya. Karena data biaya itu mutlak kalian butuhkan untuk
mengetahui sakjane unit yang terjual itu baru akan mendapat keuntungan kalau sudah berapa. Nah, fungsinya ya untuk diskusi hal-hal seperti itu tadi. Oke ya, itu yang paling sederhana. Nah, paling sederhana, minimal seperti itulah minimal berpikirnya. Ya. Saya urung iso untung iki, urung iso untung, jos sakmono akeh kok urung iso untung piye to. Nah, baru kita beber dengan cara seperti itu. Nah, kemudian kita naik sekarang, yaitu kalau misalkan di dalam cara kita mengelola itu ada beban yang namanya target, ya, target income atau laba. Nah, biasanya target income itu seringkali dalam bentuk rupiah, ya, walaupun juga nanti ada juga yang dalam bentuk unit. Nah, target income dalam rupiah itu artinya memang dalam sebuah proses penjualan itu nanti di awal kali saja itu sudah ada perhitungan bahwa si A, si B itu nanti mempunyai target laba. Katakanlah seperti ini, manajemen mempunyai target laba $60.000. Nah, kalau target labanya itu segitu, berarti dia harus jual berapa? Nah, begitu ya. Jadi harus ada relevansi antara jumlah laba yang dijual dengan jumlah laba yang jumlah laba yang dihasilkan dengan jumlah unit yang dijual. Nah, misalkan ini tadi targetnya adalah $60.000, maka kita masukin aja di rumus yang awal tadi, ya. Ya. Data yang kita gunakan masih sama ya, yang depan tadi ya. Datanya masih sama. Ya, sehingga rumusnya kita masukin 60.000 sama dengan 400 kali unit dikurangi 325 kali unit dikurangi 45.000. Ya, datanya masih data yang awal tadi. Nah, tinggal dimasukin aja, maka kita bisa ngitung sekarang. Ya. Nah, sekarang kita hitung. Oke. Yang unit berarti kita keluarkan ya, 400 kali unit dikurangi 325 kali unit, ya berarti kan 75 kali unit. Nah, kan begitu ya. 75 kali unit. Yang 45 ribunya itu dipindah ke kiri, maka menjadi 105 ya. Enggak perlu jelasin loh ya. Nah, ini min pindah ke kiri jadi plus kan gitu ya. 105 sama dengan 75 kali unit, maka unitnya bisa diketahui. Ya, berapa unitnya? 1.400 ya. Oke. Nah, dari sini kita baru bisa mengatakan bahwa kita baru akan memperoleh laba sebesar target manakala kita sudah menjual 1.400 unit. Nah, begitu. Jadi jangan sampai ketika kita bicara sudah menjual 1.000 unit, pakai 1.000 unit, tetapi ternyata itu masih di bawah target. Nah, sehingga untuk bisa mengklarifikasinya ya dengan cara seperti itu. Tapi juga ada yang targetnya itu dalam persentase. Nah, misalkan targetnya bukan dalam bentuk mata uang tadi ya. Nah, ini 15% dari penjualan. Nah, labanya. Ye, cara nih memenuhi 15% dari penjualan itu seperti apa? Nah, berarti kita harus berpikir juga lek ngono terus dijual piye kan begitu. Oke. Berarti kita tinggal masukin lagi rumus-rumus tadi ya. 15% atau 0,15 dikali 400 tadi unit belum diketahui sama dengan 400 kali unit dikurangi 325 unit dan 45.000. Sama ya, belakangnya sama. Nah, ini jadi 60 unit ya. Oke. Sama dengan ini jadi 75 unit min 45.000. Unit sama unit digabung. Ya, sehingga unitnya menjadi 3.000. Oke. Jadi itu matematika sederhana aja. Jadi pindah ke sebelah kiri, sebelah kanan pada tanda sama dengan. Oke. Sehingga di situ kita bisa mengatakan bahwa kita baru akan menjual dengan laba 15% jika barang yang nanti akan bisa kita jual sebanyak 3.000 unit. Nah, begitu cara ngitung. Itu sederhana banget ya.
Ya hanya dipakai untuk ini apa membuat estimasi yang lebih bisa diterima. Sebab kadang kalau hanya kamu dibebani pajak 15% dari penjualan, nah, kan ya blank juga 15% itu terus piro dalam bentuk rupiah, piro dalam bentuk barang. Nah, ya daripada dalam bentuk rupiah, mending dalam bentuk barang karena kita bicara sales, ya sehingga nanti jelas, oh saya sudah target kalau sudah menjual sekian barang, nah, unit, ya, makanya dihitung dengan cara seperti itu. Kemudian ada juga target laba setelah pajak. Ya. Jadi rumusnya berarti main income tax, ya, pajak penghasilan. Operating income, main tax rate kali operating income, ya tergantung datanya yang mana yang ada gitu ya. Jadi rumus ini bisa dipakai salah satu tergantung data yang ada mana. Ya. Atau juga bisa pakai rumus operating income sama dengan net income dibagi satu main tax rate. Ya, ya semoga lah data yang ada mana. Jadi yang namanya membangun analisis itu harus pakai rumus. Ya, rumusnya itu nanti tergantung dari data yang ada. Jadi kita tidak bisa menentukan harus pakai rumus ini, enggak bisa. Ya. Misalkan seperti ini. Manajemen menginginkan laba setelah pajak itu $48.750. Ya, dengan pajak sebesar 35%. Semuanya itu. Maka berapa penjualan yang dicapai? Ya sudah, dimasukin aja. 48.750 sama dengan operating income min 0,35 kali operating income. Ya, datanya yang ada itu ya. Berarti kan ini sama dengan 0,65 kali operating income. Ya, karena operating income kita anggap satu kan, ya kan? Nah, satu, maka itu ketemu 0,65. Nah, satu min 0,35. Sehingga ini bisa diketahui. Nah, ini tinggal dipindah. Nah, sehingga operating income-nya 75.000. Berarti berapa penjualan yang harus dicapai? Kalau ini dalam bentuk mata uang ya, berarti $75.000. Ya, baru nanti kita bisa laba. Oke, jadi seperti itu aja. Sederhana kok, rumusnya sederhana aja. Oke. Nah, setelah diketahui perusahaan harus memperoleh operating income 75.000, maka sekarang kita menghitung unit. Ya. Unit sama dengan 45.000, ya data yang di atas tadi ya, sama ya. Ditambah dengan 75.000 per 75. Ya. Oke. Temu 1.600. Nah, ini nanti yang bisa kita pakai ya. Oke. Itu yang dalam bentuk unit. Ya. Nah, selain dalam bentuk unit, itu juga ada perhitungan BEP dalam rupiah. Ya, misalkan datanya ini aja. Oke. Salesnya 1.000 kali $400. Ya, maka ketemu $400.000 atau 100% dari penjualan. Variabel expense-nya 325.000 atau 81,25%. Sehingga contribution margin-nya adalah 75.000 atau 18,75%. Ya. Fixed expense-nya 45.000 sehingga operating income-nya 30.000, sama dengan tadi. Nah, dari data-data dapat diketahui bahwa variabel cost adalah 81,25%. Ya. Nah, atau 0,81 dari sales. Ya. Itu variabel expense-nya. Ya. Kemudian kita ngitung lagi formulanya operating income. Sales min variable cost min fixed cost. Ya, ya oke. Karena yang diketahui di situ adalah variable cost ratio, ya maka kita masukin variable cost ratio 0,81 tadi. Ya, sales. Ya, min 45.000. Nah, kemudian ketemulah nilainya ini. 0,8125 salesnya itu sama dengan 45.000 sehingga salesnya adalah 240.000 ya tinggal dipindah. Nah, ini dipindah ke sini.
sehingga ketemu 240.000 sales. Nah, dari situ bisa kita jelaskan bahwa penjualan kita itu adalah sebesar 240.000 ya, untuk bisa menentukan nilai BEP salesnya. Ya, atau kita pakai formula ringkas, misalkan BEP sama dengan fixed cost dibagi contribution margin ratio, itu juga boleh. Nah, fixed cost-nya tadi kan 45.000, contribution margin ratio-nya berapa? Ini ya, 75.000 atau 18,75 ya. Jadi dipakai aja yang persentase ya, 18,75. Nah, maka ketemu 240.000 dolar. Nah, ini BEP dalam rupiah. Kalau nanti ada yang belum paham, nggak apa-apa menyela ya. Seperti biasa saya sampaikan, nggak apa-apa. Monggo. Nah, sekarang kembali lagi ke target. Ya, kita pakai target profit, ya, target laba dalam bentuk macam-macam ya, bisa bentuknya rupiah, bisa juga atau mata uang ya, atau juga dalam bentuk persen. Kita anggap pertama ini kita lihat dalam bentuk mata uang 60.000 dolar, ya, target labanya. Maka penjualannya sebagai berikut ya. Sales sama dengan fixed cost ditambah target dibagi contribution margin ratio. Ya. Fixed cost-nya tadi 45.000, targetnya 60.000 dibagi contribution margin ratio loh ya, rasio. Bukan contribution margin. Kalau contribution margin saja itu nanti dalam bentuk mata uang. Tetapi kalau rasio itu dalam bentuk angka. Ya. Tadi 0,1875. Tadi data yang di depan tadi. Kita ambil lagi. Maka di sini kita ketemukan sales-nya adalah 560.000 dolar. Ya. Nah, seperti itu. Ini kalau kita pakai target profit. Nah, beberapa hal-hal yang seperti yang kita hitung itu tadi, ya sebenarnya adalah hitungan secara ya matematis, ya, teknis sekali. Tetapi yang namanya kejadian, ya itu bisa saja tidak selalu sama dengan hitungan matematis. Ya. Hitungan di atas kertas itu kadang juga menipu. Ya. Sehingga karena kita itu manusia yang bisa berpikir kreatif, ya kalau ada yang perlu disesuaikan, ya memang harus ada penyesuaian. Ya. Maka kita anggap di situ ada perubahan elemen biaya. Nah, setiap kali terjadi perubahan elemen biaya, maka kita harus hitung ulang dengan formulasi yang sama. Ya, caranya sama, tetapi harus kita hitung ulang. Kenapa? Karena datanya beda. Ya, kapan hitungnya? Ya setelah berubah. Nah, sebelum berubah kan ya podo aja mau dihitung kan gitu kan. Nah, berarti setelah berubah itu kan akhirnya menghasilkan data-data informasi yang berbeda. Oleh karena itu ketika nanti kita membaca hasil analisis dan kemudian terjadi ketidaksesuaian antara hasil analisis itu dengan kondisi yang real, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa analisisnya itu sudah tidak akurat. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Ya bisa jadi nggak akurat kalau banyak sekali asumsi yang sudah tidak terpenuhi lagi. Nah, itu jadi nggak akurat memang. Tetapi kan kalau memang asumsinya masih terpenuhi, kok kemudian hasilnya itu menyimpang, itu kenapa? Ya berarti ada anomali, ada perubahan yang tidak pada kondisi yang semestinya. Nah, di situ. Nah, oleh karena itu apa langkah berikutnya? Ya langkah berikutnya ya kita hitung ulang. Ya, walaupun formulanya sama. Pertama mungkin kita bisa menyajikan secara grafis. Iya, Mbak, tadi ada yang mau tanya? Iya, saya izin mau tanya Pak. Untuk penghitungan BEP dalam rupiah itu, jadi harus buat presentase penjualannya terlebih dahulu ya? BEP rupiah, oke, belakang tadi ya berarti ya. Ini ya. Iya, betul. Karena kita mau menghitung rasio ini, Mbak, contribution margin ini loh yang penting itu sebenarnya. Cuman mau nyari ini. Ya.
Jadi persentase itu sebenarnya hanya dipakai untuk mau mencari contribution margin ratio. Kenapa? Karena kita butuh data contribution margin ratio untuk perhitungan di rumusnya. Ya. Karena tadi rumusnya kan fixed cost dibagi dengan contribution margin ratio untuk rumus yang ringkas tadi loh. Nah, kalau misalkan kita tidak menggunakan contribution margin ratio, Pak, ya tetap aja karena tadi di formula yang sebelum kita menghitung pakai contribution margin ratio, kita juga tetap menggunakan variable cost ratio, ya. Variable expense tapi dalam bentuk rasio, artinya dalam bentuk persentase. Nah, tidak dalam bentuk mata uang, sehingga tetap harus ada persentase penjualan. Ya, tujuannya seperti itu. Gampang kan? Uang tinggal melihat dari data aja. Kalau 400.000 itu 100%, berarti 325.000 berapa persen? Ya, 81,25. Berarti contribution margin-nya ya tinggal dikurangi, 100 kurangi 81,25. Ya sudah, 18,75. Sudah, cuma itu toh. Karena yang dibutuhkan cuma contribution margin ratio sama variable cost ratio. Cuma itu aja. Tapi salah satu ya, pilih rumus salah satu aja, nggak usah dihitung dua-duanya. Jadi begitu. Oke. Nah, kalau yang ini tadi, kalau terjadi perubahan elemen biaya. Ya, analisis sih boleh saklek berdasarkan dengan rumus ya. Boleh, karena memang harus begitu. Tapi ingat, dalam implementasinya, itu kita tidak boleh saklek. Lek rangono yo salah, nggak bisa. Karena apa? Karena kita itu berada di dunia sosial. Ya, dunia sosial itu selalu banyak terjadi penyesuaian-penyesuaian pada hal-hal yang memang bisa dilakukan. Di mana penyesuaiannya di ilmu sosial itu persentasenya tinggi, ya. Sampai bisa 15%. Sampai bisa 15%. Nah, beda dengan ilmu eksak. Ya. Kalau ilmu eksak itu ya di bawah 5%. Asumsi penyesuaiannya itu nggak boleh salah itu. Ya. Jadi tingkat kebenaran ilmu eksakta itu sampai 95%. Kalau ilmu eksak, ilmu sosial itu bisa sampai hanya 85%. Jadi E-nya, errornya itu kalau di eksak itu maksimal 5%. Kalau di sosial ya maksimal bisa 15%. Nah, oleh karena itulah maka perlu ada banyak penyesuaian yang dilakukan di situ. Karena kita tahu di situ itu sangat variatif. Nah, penyesuaiannya itu bisa dilakukan dengan berbagai model. Nah, nanti kita bisa menggunakan ini penyajian secara grafis. Ya, grafis itu kan paling gampang dipakai untuk melihat penyesuaian ya. Karena apa? Di grafis itu kan ada garis. Nah, kita tidak naruh grafis di sini ya. Kita hanya bayangin aja. Grafis dalam bentuk garis itu ya. Nah, itu kan garis yang pertama itu standarnya. Ya, misalkan terjadi garis pertama itu yang standar. Nah, kemudian terjadi ada penyesuaian sehingga garisnya itu kemudian fluktuasinya itu beda gitu ya. Ada yang nyilang bertabrakan, ada juga yang ada di atasnya, ada di bawahnya. Nah, otomatis dengan hanya melihat gambar saja, kita sudah bisa melihat bahwa oh terjadi perubahan di aspek-aspek tertentu karena grafisnya yang kedua dan grafis yang pertama itu tidak linier. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah realitas. Nah, itu grafisnya tidak linier sehingga ada perubahan antara yang direncanakan dengan yang dilakukan. Nah, itu yang namanya kita sebut dengan nama perubahan. Nah, khususnya pada elemen biaya. Oleh karena itu nanti ada grafik-grafik yang kalau bisa memang dibentuk itu ya setelah kita menganalisis CVP itu. Misalkan grafik laba terhadap volume penjualan, grafik biaya, volume penjualan dan laba. Nah, itu nanti kalau bisa dibuat ya. Kenapa? Ya karena nanti gambarannya adalah seperti ini ya. Nah, udahlah ini hanya sekedar tahu aja ya. Ya. Ya, jadi hanya menggambarkan ini perubahan suatu kondisi yang kemudian terbentuk dalam suatu
garis. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mencoba melihat asumsi. Oke. Kalau misalkan nanti terjadi perubahan, ada beberapa asumsi penting yang kemudian muncul di dalam perubahan. Asumsi itu bisa saja ya berbeda dengan asumsi yang kita pakai sebelumnya. Ada juga yang sama, tetapi ada penyesuaian. Nah, beberapa asumsi penting yang seringkali dipakai untuk membangun perubahan, ya, atau membuat suatu perubahan, itu ada di sini. Yaitu pertama, analisis yang mengasumsikan fungsi pendapatan linear dan fungsi biaya linear. Linear itu artinya apa? Sejalan, sebanding gitu ya. Misalkan ini biaya produksi dengan penjualan hasil produksi. Nah, itu kan linear. Fungsi pendapatan itu terwakili dari penjualan hasil produksinya. Sedangkan fungsi biaya diwakili dari biaya produksinya. Nah, secara umum saja pasti kita bisa tahu bahwa kalau target penjualannya itu naik, maka biaya yang dipakai untuk produksi juga naik. Nah, itu asumsi. Tapi apakah selalu begitu? Ya belum tentu, gitu ya. Belum tentu, bisa jadi tidak. Nah, karena ini baru asumsi. Yang kedua, analisis mengasumsikan bahwa harga, total biaya tetap, dan biaya variabel per unit itu dapat diidentifikasi secara akurat, di mana dia terjadi secara konstan sepanjang rentang yang relevan. Nah, asumsi yang kedua sama dengan asumsi yang awal tadi. Ya. Jadi bisa dipisah antara biaya variabel dan biaya tetap. Nah, karena apa? Karena kita membutuhkan ada data terkait total biaya tetap, data biaya variabel yang dapat diidentifikasi dengan akurat. Nah, jadi enggak sekedar hanya perkiraan, akurasinya harus bagus. Kalau di sini aja akurasinya itu lemah, ya dimasukkan ke analisis titik impas tadi juga akan lemah akurasinya. Ya karena datanya akurasinya tidak bagus. Analisis mengasumsikan bahwa apa yang diproduksi dapat dijual. Jadi tidak ada yang namanya produk menganggur. Produk yang mandek, enggak ada. Semuanya bisa dijual. Sehingga berputar semuanya itu. Ya, walaupun mungkin waktunya enggak sama. Kemudian ini juga sama untuk analisis multiproduk, maka baurannya itu diketahui, harga jual dan biaya diasumsikan telah diketahui dengan pasti. Nah, ini suatu hal yang memang harus terjadi. Kalau itu tidak terjadi, berarti ada asumsi yang tidak terpenuhi, begitu ya, yang akan mengurangi kualitas dari analisisnya. Oke. Nah itu. Kemudian berikutnya adalah ketika terjadi perubahan dalam variabel. Ya, karena yang berubah itu bisa macam-macam, ya, termasuk juga variabel itu. Ya, karena perusahaan beroperasi dalam dunia yang dinamis, maka ya harus memperhatikan perubahan harga, biaya, variabel, biaya tetap. Ya, karena dinamis tadi lah. Kayak seperti saat ini banyak sekali harga-harga yang berkontribusi di kehidupan kita itu yang mengalami penyesuaian. Ya kalau itu untuk konsumsi sih tidak penting ada keuntungan ataupun enggak ya. Ya cukup atau enggak gitu aja. Tetapi kalau ini nanti dipakai juga untuk produksi yang nanti orientasinya adalah profit, ya kalau kita tidak ikut menyesuaikan, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama kita rugi ya karena labanya itu habis. Yang kedua produknya nggak bisa terjual. Ya. Nah ini loh, makanya hati-hati. Ya, oke. Ya, karena di situ ada banyak sekali resiko dan ketidakpastian.
Ya, misalkan begini ya. Karena kita itu nanti berhadapan pada kondisi yang tidak pasti, maka setidaknya ketika kita akan membuat keputusan itu harus punya opsi yang lebih dari satu. Contoh ini ya, kita buat ada 3 alternatif. Apabila pengeluaran iklan itu meningkat 8.000 dolar, maka penjualan akan ditingkatkan dari 1.600 menjadi 1.725. Nah, ini jadi seperti itu. Ada opsi yang pertama. Opsi yang kedua, penurunan harga dari 400 dolar menjadi 375. Itu harus bisa meningkatkan penjualan dari 1.600 menjadi 1.900. Nah, itu opsi yang kedua. Yang ketiga, penurunan harga dari 375 menjadi 375 dan peningkatan pengeluaran iklan 8.000 digabung ya. 2 dan 1 digabung ini akan meningkatkan penjualan dari 1.600 menjadi 2.600. Nah, ini ada 3 opsi. Nah, itu mana yang diambil? Nah, berarti harus dianalisis. Nah, biasanya kan begini. Kalau sudah menyentuh masalah harga, itu kan biasanya agak sensitif. Khususnya harganya itu, wong liyane wis nggawa ergo, mosok awake dhewe melu-melu nggawa ergo gitu ya. Ya. Tapi kan kita juga nggak ngerti nanti yang mana yang paling bisa menguntungkan karena ada yang harus mengubah harga jual gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untungnya sebenarnya itu mengubahnya itu diturunkan kalau opsinya ya. Dari 400 jadi 375. Tetapi di sisi yang lain kita harapkan dengan penurunan penurunan harga itu akan terjadi peningkatan penjualan. Ya, jadi seperti itu. Nah, tetapi mana yang lebih menguntungkan? Ya sudah, kita lihat aja. Kita buat cara seperti ini aja yang gampang ya. Alternatif pertama dulu. Kita buat kondisi sebelum kenaikan dan setelah kenaikan atas biaya iklan ya. Karena awalnya tadi karena biaya iklannya tadi ya. Datanya kita ngambil dari depan tadi ya. Jadi saya tidak perlu bolak-balik ya. Yang terjual itu 1.600, kalau ada kenaikan ini diharapkan jadi 1.725. Margin kontribusinya oke, 75x misalkan gitu aja, ini juga sama 75x ya. Sehingga total margin kontribusinya itu bisa kita ketahui sebanyak 120.000, kalau yang ini sebanyak 129.000 ya, 375. Kemudian beban tetapnya kita masukin katakanlah 45.000 di posisi sebelum. Dan sesudah kenaikan jadi 53.000. Maka labanya sebelum kenaikan 75.000, setelah kenaikan 76.375. Nah, ini. Nah, dari data tersebut kita bisa melihat terjadi selisih laba. Yang pertama, karena terjadinya perubahan volume penjualan tadi. Sehingga selisih labanya sebanyak 125. Ya. Margin kontribusi per unitnya adalah 75 dolar ya. Maka perubahan margin kontribusinya adalah 9.375 dolar. Nah, peningkatan biaya tetapnya adalah 8.000 sehingga kenaikan labanya adalah 1.375. Oke, datanya semua dari atas ini ya. Nanti silahkan dilihat. Nah, dari ini kita bisa melanjutkan ke alternatif yang lain. Yaitu alternatif yang kedua. Ya. Sama polanya ya. Sebelum kenaikan biaya iklan dan sesudah. Tadi juga begitu, tapi datanya lain. Ini kalau yang ini unit yang terjual kalau sebelum tadi 1.600, tapi kalau setelah kenaikan harus 1.900. Ya, margin kontribusi kalau tidak diketahui nanti nyari sendiri dengan cara seperti yang di awal tadi ya. Ya, caranya seperti tadi.
Ya, ini katakanlah sama dengan tadi ya 75X, ini 1900, ininya 50X. Ya, karena ini 1900. Oke, total margin kontribusinya berarti ini 120.000, ini 95.000. Oke, beban tetap kita masukin sama, sehingga labanya menjadi 75.000 sebelum kenaikan, dan turun labanya jadi 50.000 setelah kenaikan, sehingga terjadi selisih laba. Ya, cara ngitungnya seperti tadi. Sehingga di situ kita sebut ada penurunan laba. Ya. Karena awalnya 75.000 tinggal 50.000. Oke. Nah, itu alternatif yang kedua. Sebelum kita masuk ke alternatif berikutnya, kita lihat dulu alternatif yang pertama. Dari hasil alternatif pertama, tadi ada kenaikan laba 1.375 dengan kondisi yang ada di alternatif pertama ya. Tetapi ketika kita coba jalankan alternatif kedua, justru labanya turun. Nah, begitu melihat laba itu turun, itu biasanya kita sudah tidak mood tuh ya untuk pakai. Ya sudah, berarti alternatif kedua ya cancel sih gitu ya. Cancel dulu lah. Kita ambil alternatif pertama dulu. Ya sekarang alternatif yang ketiga gimana? Ya, sama datanya ya. Cuman unit yang terjualnya menjadi lebih tinggi lagi. Ya. Beban tetapnya pun berubah menjadi lebih besar juga. Ya. Sehingga labanya ya harusnya menjadi lebih tinggi. Ya, ya benar. Semula 75.000 menjadi 77.000, ada kenaikan selisih sebesar berapa itu? 2.000 ya. Nah, sekarang kita hitung perubahan margin kontribusinya, ya, perubahan biaya tetapnya, kenaikan labanya. Nah, ini kenaikan labanya menjadi 2.000 secara inkremental ya. Ya. Nah, dari situ, oke, silahkan nanti dipilih ya. Alternatif mana yang paling cocok kalau begitu ya, terkait dengan kondisi tersebut. Ya. Oke. Nah, ini hasil evaluasinya. Kita tadi melihat laba inkremental dengan cara seperti tadi ya, angka-angkanya ini. Ya, yang pertama menghitung perubahan inkremental margin total kontribusi, perhitungan perubahan inkremental beban tetap, menjumlahkan keduanya. Nah, oke. Nah, sekarang hasilnya aja yang kita lihat. Yang alternatif pertama untung, alternatif kedua rugi, alternatif ketiga untung. Ya. Nah, dari ketiga alternatif itu yang menjanjikan keuntungan ada di alternatif ketiga. Karena apa? Kita lihat aja. Alternatif ketiga tadi mampu menghasilkan keuntungan 2.000. Sedangkan alternatif pertama cuma 1.375. Yang namanya keuntungan paling yang diambil kan yang terbanyak. Sehingga kita mengatakan bahwa di dalam perhitungan itu kita akan menggunakan yang mempunyai keuntungan terbanyak, sehingga alternatif yang ketiga. Ya. Apalagi alternatif 2, itu jelas nggak masuk opsi ya, karena turun. Nah, dalam kondisi real, ya, yang paling penting itu justru ketika kita membangun alternatif-alternatifnya tadi. Ya, membangun alternatif-alternatif ini. Karena apa? Karena setiap kali kita melakukan pengeluaran, itu pasti ada dampak. Ingat itu. Ada dampak. Ini tadi kan awalnya ada peningkatan biaya iklan gitu aja kan. Itu kita nggak mikir untuk peningkatan yang lain loh ya. Hanya satu, biaya iklan. Sedangkan di kondisi real nanti bisa saja nanti ada juga peningkatan biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya produksi. Nah, Pak, digabung bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kita harus hitung satu-satu. Opsi-opsi itu harus kita coba hitung satu persatu. Karena apa? Karena data itu tidak bisa disatukan.
Ya, data nggak bisa disatukan. Ya, kalau nanti digabung malah ketemu total cost. Ya, malah tidak bisa mengarah untuk membijaki satu jenis biaya tertentu. Padahal di sini tadi kita akan mencoba melihat biaya itu per aktivitas. Sehingga kita lebih baik menggunakannya itu bersama-sama. Nah, karena itulah di manajemen biaya itu sangat penting, ya. Kalau menurut saya itu karena dekat sekali dengan ini cara kita menghindari yang namanya risiko. Suatu kondisi yang akan terjadi itu kan pasti penuh dengan ketidakpastian. Kalaupun ada hal-hal yang bisa kita pastikan, maka di dalam kepastian kita itu pun masih terdapat ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu pasti akan berisiko, akan memunculkan sebuah risiko. Baik itu risiko bawaan yang memang melekat pada kondisi tersebut atau risiko eksternal. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita harus menyiapkan strategi gitu ya, terkait dengan risiko dan ketidakpastian. Ada beberapa hal yang harus kita waspadai ya, di dalam proses produksi maupun penjualan. Yang pertama adalah ini poin utama yang nanti akan kita cari di dalam sebuah proses produksi atau penjualan, yaitu jumlah barang yang dijual dan harga jualnya. Oleh karena itulah maka di situ nanti wajib ya kita selalu ini survei terkait dengan harga jual. Sehingga sedikit-sedikit, sediluk-sediluk ya itu kita cek harga jual di pasar itu berapa. Jangan sampai perubahan harga jual tidak kita ketahui. Karena harga jual itu yang mengalami ketidakpastian paling sering ya. Paling sering. Nah, ketika nanti kita sudah memprediksi ya, misalkan begitu, atau sudah menemukan lah terjadi perubahan harga jual, hal yang sama juga harus kita lakukan untuk ini menilai biaya yang kita keluarkan. Apakah biaya itu masih relevan atau tidak? Nah, kalau memang tidak relevan, ya saatnya disesuaikan juga. Mumpung ada temennya melakukan penyesuaian, yaitu si harga tadi. Nah, hal tersebut sebenarnya dilakukan. Sebab apa? Kita selalu memprediksikan jumlah unit yang terjual itu dari waktu ke waktu. Pasti itu. Nggak ada yang namanya perusahaan itu kok tidak pernah menghitung berapa kuantitas penjualan juga. Pasti ada. Nah, jangan sampai, maksudnya begini ya, jangan sampai kita itu menghitung kuantitas tanpa menyadari ada risiko ketidakpastian dari sisi harga dan biaya. Nah, di situ. Kalau target, ibarat kita naik motor itu, kita itu pengennya kenceng tanpa melihat kondisi motor kita kayak apa. Ya jangan. Ya, nanti resikonya semakin besar. Seperti ini aja masih mungkin resikonya itu terjadi kok. Apalagi kalau tidak ada perhitungan seperti itu. Ya, makanya kenapa kita harus menghitung itu impas? Ya karena memang itu tadi supaya risiko biaya, risiko penjualan, risiko harga jual, risiko laba itu bisa kita estimasi dari awal. Nah, oleh karena itu kita biasanya membuat rentang untuk manajemen risiko dari ini titik impas yang kita miliki. Ya, ada rentang. Katakanlah ini tadi, kalau misalkan kita mempunyai titik impas tercapai pada kisaran 1.800,
Ya rentang penjualannya kita up sampai 2.000 katakanlah begitu. Nah, ini untuk prediksi kan bukan saklek ya 1.800, pokoknya kur guys 1.800, nggak bisa lebih, nggak begitu. Ya. Ya harus dikasih rentang. Nah, seperti itu. Gimana Pak kalau titik impasnya itu turun? Artinya titik impas itu terjadi sebelum 1.800. Nah, ini kemungkinannya kecil. Ya. Oke, sebentar ya, ada tamu lagi.
Oke, balik lagi ya, maaf ya, ada tamu ya. Ngajar daring itu masih bisa ditamu. Ya. Kalau ngajar di kelas ya harus nyari. Oke, kita lanjut. Ini tadi kita bicara ini ya, istilahnya justifikasi atas nilai yang ada di titik impas. Nah memang iya, jadi titik impas itu tidak kok kemudian secara mutlak itu harus segitu, tidak. Itu kan hanya titik di mana kita memprediksi terjadi sesuatu yang dalam kondisi impas tadi ya, 0 tadi. Sehingga nanti ketika kita melakukan kebijakan, karena tadi adanya risiko dan ketidakpastian tadi, maka kebijakannya itu bisa saja menggerakkan nilai real dari yang kita laksanakan itu dalam satu kisaran di atas atau di bawah titik impas. Ya rata-rata di atas, ya di atas titik impas, karena targetnya supaya apa? Supaya terjadi kenaikan laba. Nah, tapi kalau di bawah titik impas mungkin enggak. Ya mungkin sih, tapi jarang. Ya. Jarang, karena kalau sudah di bawah titik impas itu berarti terjadi kondisi yang anomali, perubahan yang tidak seharusnya, gitu ya. Tapi kalau mungkin ya bisa saja terjadi. Nah, itu yang harus kita pahami juga. Nah, oleh karena itu nanti analisisnya udah lain. Ya, analisisnya itu kausalitas kalau menurut saya ya. What is analysis itu adalah analisis kualitas, kausalitas. Jadi apa yang terjadi ketika terjadi suatu hal atau sesuatu yang terjadi disebabkan karena apa? Maka kita harus melakukan apa? What if analysis. Ya, kita belum membahas itu ya. Nah, sehingga nanti bisa jadi ada beberapa hal yang perlu disesuaikan lagi ya dalam datanya. Ya, seperti ini, misalkan kita akan melihat tingkat rata-rata dari operasional yang berjalan. Rata-rata operasional yang berjalan itu dipakai untuk mencoba memahami sebenarnya kita itu dalam proses perjalanan produksi itu mengalami fluktuasi yang signifikan atau tidak sih dalam menghasilkan keuntungan. Makanya kita menghitung pakai rumus degree of operating leverage, ya, DOL, tingkat leverage operasi. Ya, nanti rumusnya adalah margin kontribusi dibagi dengan laba. Katakanlah datanya seperti ini ya, untuk penjualan 10.000 unit ada 2 jenis sistem yang dijalankan, yaitu otomatisasi dan manual. Nah, di mana dalam runtutan prosesnya seperti yang ada di slide itu, margin kontribusi per unit yang dihasilkan oleh otomatis itu justru lebih tinggi dibanding dengan yang manual dengan penjualan yang sama. Kenapa? Karena yang di manual beban variabelnya lebih besar. Ya, walaupun beban tetapnya mungkin lebih murah. Nah, seperti itu. Ya, sehingga komponen-komponen tersebut ketika kita hitung bersama-sama baru bisa kita sebut hasil yang positif. Ya. Karena dari situlah nanti kita bisa memahami sebenarnya apa yang kita lakukan itu layak enggak sih. Gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka kalau terjadi perubahan, ya, maka di dalam perubahannya itu bisa dihitung ulang. Contohnya ini, apabila terjadi kenaikan penjualan sebesar 40%, misalnya. Ya, artinya begini, kadang orang itu kan masih enjoy dengan sistem yang manual. Kita mencoba melihat kalau dibandingkan dengan manual, maka otomatisasi itu mampu menghasilkan margin kontribusi yang seperti tadi lebih besar. Tapi orang masih enjoy dengan manual, sehingga dia nawar. Oke, gini aja loh. Kalau pengen marginnya besar ya dinaikin aja. Ya, dinaikin aja. Penjualannya misalkan. Nah, coba kita naikin sampai 40%.
Nah, maka kita sandingkan lagi. Sebenarnya tanpa disandingkan pun kita sudah bisa mengambil keputusan bahwa pada posisi sistem otomatisasi itu sudah lebih tinggi, walaupun penjualannya itu dinaikin, ya pasti tetap aja nanti hasil laba sebelum pajak atau margin kontribusinya juga pasti akan ikut naik juga. Wong tadi di posisi penjualannya itu sama, ya kan? Coba kita lihat tadi. Penjualan sama-sama 1 juta. Kemudian kita jadi naikin menjadi 1.440.000 ya. Ya otomatis kan akan menggeser biaya-biaya yang lain juga. Tapi endingnya itu tetap sistem otomatisasi itu nilainya lebih besar. Menghasilkan laba sebelum pajak dibanding sistem manual. Sehingga nggak usah kita hitung pun sebenarnya sudah bisa kita putuskan. Ya, inilah yang kita lakukan manakala nanti kita akan menghadapi orang yang mungkin gini ya, di dalam sebuah proses itu dia masih enjoy dan tidak mau diganggu, tidak mau diganti sistemnya itu. Ya. Nah, kalau kita simpulkan dari informasi yang ada di data angka tadi, ya ini yang terjadi. Perbedaan antara sistem manual dan sistem otomatis. Dengan kondisi harga yang sama, ternyata potensi labanya itu manual lebih rendah dibanding yang otomatis. Karena apa? Di masing-masing komponen terjadi perubahan. Sekarang gini aja, yang menjadi orientasi utama itu apa? Laba atau hanya sekedar biayanya? Kadang orang ngomongnya gini loh, hei, otomatis biaya operasionalnya tinggi. Ya, biaya tetapnya itu juga tinggi. Misalkan gitu, orang yang nanti ngoperasikan manual itu sak iso dibayar piro-piro gelem. Nah, yang otomatisasi kan orang harus berpengalaman, nggak mungkin bayarannya itu sedikit, pasti tinggi. Nah, itu jadi beban tetap. Ya, seperti itu. Tetapi di sisi yang lain sebaliknya biaya variabelnya yang otomatis itu lebih rendah, yang manual lebih tinggi. Nah, seperti itu. Oleh karena itulah maka yang harus kita lihat adalah sebuah akumulasi dari semuanya. Yang mana kalau kita lihat berdasarkan data tadi, sistem otomatis ternyata potensi laba relatif lebih tinggi. Ya sudah, berangkatnya dari situ aja. Nggak usah kemana-mana. Ya. Nah, berdasarkan hal tersebutlah, maka kita bisa mengatakan bahwa beberapa teknis perhitungannya yang ada di dalam proses BEP ini itu memang wajib untuk coba kita lakukan, ya supaya apa? Supaya bisa menjelaskan. Pada prinsipnya itu aja, bahwa sebenarnya yang terjadi seperti itu. Nah, termasuk juga yang ini, yang multi produk. Ya. Tadi kan masih single produk, yang multi produk. Nah, multi produk pun kita bisa menghitung BEP dalam rupiah. Ya rumusnya itu ya, kita tinggal pakai aja. Ya dalam rupiah pakai BEP rupiah dia tetap dibagi satu min fee. Fee dihitung dengan cara ini. Harga pokok biaya variabel dibagi dengan harga pokok pendapatan penjualan. Kalau dalam unit, ya BEP rupiah tadi dibagi dengan harga pokok pendapatan penjualan. Nah, jadi kalau menghitung unit itu harus diketahui dulu yang rupiahnya. Ya. Nah, oke. Sama. Coba contohnya ini ya. Ya, ini contoh aja. Nah, datanya itu, ya, nanti bisa kita lihat berapa BEP dalam unit dan berapa penjualan terjadi jika profitnya 400. Ya. Yang pertama kita cari fee seluruh produk dulu. Ya. Rumusnya masukin aja dari data yang ada tadi ya. Maka ketemu 0,6 rupiah. Ya. Nah, kemudian mencari BEP rupiah. Ya. Fee-nya sudah diketahui, jadi ketemulah 4 juta. Baru kita menghitung yang unit. Ya. Maka ketemu 10.000 HP. Ya. Mudah kalau yang ini. Ya.
karena nggak ada perubahan apa-apa. Ya, cuman begitu aja. Nah, pada prinsipnya sih sebenarnya menghitung BEP itu sama, ya, prinsipnya sama. Tergantung dari jumlah produk yang ada di dalam perusahaan. Kalau single, ya tadi termasuk juga beberapa komponen-komponen perubahannya, karena di dalam manajemen biaya kita harus bisa ini mengendalikan kalau terjadi perubahan komponen-komponen biayanya. Ya, tetapi di sini tadi saya tidak menjelaskan untuk perubahan komponen di multiple karena apa? Karena pada prinsipnya sama. Ya, pada prinsipnya sama. Hanya beda di jenis produknya saja dan cara mencari BEP-nya. Nah, rumusnya lain, gitu ya. Tapi tetap aja kelompoknya adalah rupiah dan unit. Kelompoknya sama. Nah, sehingga targetnya adalah pertama kita bisa menghitung BEP dulu. Ya, baik dalam rupiah maupun dalam unit, baik untuk yang single produk maupun yang multiple produk. Itu dulu aja. Oke, mungkin sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Oke, baik. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, ya nggak apa-apa. Monggo nanti dipelajari dulu beberapa yang tadi saya sampaikan, terutama itu tadi aja. Cara menghitung BEP dalam unit maupun dalam rupiah, baik itu produk yang single maupun produk yang campuran. Tuh, insya Allah nanti kalaupun ada soal itu pasti nggak akan jauh beda dengan apa yang pernah saya jelaskan. Nggak akan jauh beda ya, kalaupun ada beda ya nggak jauh lah, intinya begitu. Prinsipnya sama, ya karena rumusnya ya itu aja. Cuman kejadiannya aja mungkin yang berbeda. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas siang hari ini. Jangan lupa absen. Insyaallah kita akan membahas materi ke-6. Ya. Jadi kita nanti stop di materi ke-6 atau lanjut ke materi berikutnya, kita putuskan aja minggu depan ya. Karena saya mendengar info kalau UTS-nya ditunda ya setelah Lebaran. Karena UTS-nya ternyata pas hari Lebaran. Ya. Mau Lebaran kok mikir UTS ya. Terus kemudian ada info kok ditunda. Jadi ada jeda waktu yang mungkin agak lama ya. Bisa 1-2 minggu setelah Lebaran. Sehingga nanti monggo lah kalau kita minggu depan sudah masuk di materi ke-6, terus masih ada jeda 2 minggu misalkan sampai dengan UTS, apakah kita lanjut atau kita off dulu karena di bulan puasa, gitu ya. Monggo lah kita sepakati aja minggu depan. Yang penting kita selesaikan dulu sampai pertemuan ke-6 minggu depan. Oke, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, insyaallah kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.